Alhamdulillahirrabbilalamin, SMP Luhur Baldika bisa melaksanakan study tour. Kegiatan study tour adalah kegiatan di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah, melakukan pembelajaran dengan cara berkunjung ke suatu tempat atau objek tertentu sebagai metode belajar yang dikreasikan melalui proses wisata dan rekreasi dengan harapan siswa mampu belajar, berinteraksi dengan dunia luar, dan bertujuan untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman secara nyata. Manfaat dari study tour untuk menunjang pembelajaran peserta didik, memperkuat materi pembelajaran. Selain itu juga bisa memberi kesempatan kepada mereka untuk memvisualisasikan, mengalami, dan mendiskusikan informasi. Kegiatan ini mampu menyediakan sumber yang dapat memperkaya informasi faktual, juga dapat menyediakan pengalaman secara objek, tempat, situasi, dan hubungan antar manusia yang tidak dapat disediakan di kelas. Gabungin sedikit-sedikit nih menjadi barang yang lebih besar. Contohnya seperti sayap, terus badan pesawat, lalu juga seperti bagian belakangnya pesawat. Nah, lalu ini kelihatan sedikit nih ada pintu kebuka. Ini lagi ada pengerjaan dari salah satu produk kami, yaitu pesawat NC212i, di mana ini masih dalam proses pengerjaan. Makanya bentuknya nih masih badan pesawat ya teman-teman, karena memang ini masih di hanggar sub assembly, jadi masih dalam proses kita lagi pemasangan part-part kecil tadi. Di sini kita lakukan sangat presisi. Jadi memang untuk produk pesawat udara itu harus sangat presisi teman-teman. Toleransinya kecil gitu. Jadi saat misalkan ada yang tidak sesuai, ya kita ulang prosesnya ataupun kita repair seperti itu. Ini juga ada lagi, ini salah satu badan pesawat juga. Kalau yang tadi kan itu NC ya, ini salah satu produk kami juga, yaitu badan dari pesawat CN235. Jadi kalau produk kami itu untuk fixed wing yang sekarang lagi sedang dibuat itu ada NC, terus ada CN, dan nanti ada, kita bisa lihat teman-teman untuk produk terbaru kami yaitu dari pesawat N219. Nanti kita akan lihat di depan. Nanti kita akan maju lagi. Tadi di sebelah kanan dari teman-teman kan itu hanggar sub assembly. Sebelahnya, tepatnya di bagian depan dari teman-teman itu hanggar assembly. Jadi tadi bentuk-bentuk sayap, bentuk-bentuk badan itu kita gabungin lagi menjadi suatu kesatuan yang utuh, yaitu kesatuan pesawat udara. Nanti juga di sini kita bisa lihat nanti teman-teman di depan sedikit lagi ada pengerjaan pesawat NC212. Ini juga sedikit lagi selesai. Jadi sekarang udah proses, udah nyatu gitu ya, pemasangan antara sayap dan badan pesawatnya. Teman-teman nanti bisa lihat di sebelah kanan di pojok agak belakang. Nah itu sudah terpasang ya teman-teman. Jadi sayapnya udah terpasang, badannya udah terpasang, tinggal beberapa komponen lagi kita bisa melakukan pengetesan. Lalu di bagian depan teman-teman itu ada hanggar delivery center, ada pesawat juga bisa dilihat, pintunya terbuka, hanggar pintunya terbuka. Itu merupakan salah satu produk kami, yaitu pesawat CN235, di mana pesawat ini itu digunakan untuk pengetesan teman-teman. Jadi kayak barang, kalau misalnya nih ada barang-barang baru yang belum pernah tersertifikasi dan ingin dipasang di CN235, itu bisa dilakukan uji cobanya di pesawat ini. Jadi kalau untuk pesawat terbang tuh, misal nih kita mau pasang AC baru atau kita mau pasang kursi baru nih, cuma kursi kayak gini, itu nggak bisa langsung pasang, tapi harus disertifikasi dulu. Jadi harus minta izin lah, sederhananya gitu, kita minta izin untuk nantinya dapat sertifikat bahwa barang ini tuh aman gitu untuk kita pasang di pesawat. Bentuknya seperti itu teman-teman untuk pesawat dari CN235. Ini juga sudah banyak dilakukan pengetesan. Salah satunya kita pernah melakukan menggunakan bahan bakar bioaftur. Jadi kan yang kita tahu pesawat itu pakai aftur ya. Kita ini di pesawat ini kita pernah lakukan pengujian bioaftur. Lalu di
masih di sebelah kiri dari teman-teman dan bapak ibu semua. Di sini ada hangar aircraft services, namun hangarnya ditutup. Kalau bisa sedikit dilihat gitu ya, mengintip dari kacanya itu lagi ada pesawat di mana kita pun melakukan pemeliharaan teman-teman. Jadi kalau ada maskapai ini dari maskapai kargo, kebetulan kita lagi ada order dari maskapai kargo, itu minta dilakukan pemeliharaan bisa di sini. Dan salah satunya di hangar aircraft services ini kita lakukan. Ada di dalam. Lalu nanti di depan teman-teman kita bisa berhenti sejenak untuk melakukan kegiatan, maupun baik itu melihat lebih dekat ataupun berfoto-foto. Nanti di sini ada waktu, nanti akan kami ingatkan untuk waktunya apabila sudah habis. Sekitar 5 menit nanti teman-teman ada waktunya. Di sini ada beberapa produk dari kami. Yang pertama itu ada N250. Lalu nanti di depannya lagi ada pesawat tanpa awak atau drone, yaitu UAV Mele. Dan di ujung tuh, di ujung sebelah sana, di yang di depan itu ada pesawat terbaru dari kami, yaitu N219. Oke, nanti kita akan berhenti sebentar di sini. So, teman-teman silakan untuk melakukan kegiatannya sekitar 5 menit. Terima kasih. Kalau pesawat buatan PT DI atau PT Dirgantara Indonesia itu kan bisa dilihat tadi ada N250, terus di depan ada N219, terus tadi yang di belakang ada CN235. Nah itu tuh sebenarnya kode teman-teman. Jadi gampangnya tuh kalau misalnya N250 berarti 2 engine atau 2 mesin 50 penumpang. Nah itu 219 berarti 2 mesin 19 penumpang. Itu jadi ciri khas dari pesawat buatan PT DI pasti kayak gitu teman-teman. Jadi ada juga tadi saya 235 berarti 2 mesin 35 penumpang. Nanti kita akan lanjut lagi di satu pembranding lagi di mock-up namanya. Nanti teman-teman bisa lihat bentukan dalamnya pesawat CN itu kayak gimana sih, nanti di sana kita bisa lihat. Lalu teman-teman kita selanjutnya kita akan masih lanjut di perjalanan di kawasan perusahaan. Itu di depan teman-teman nih ada hangar paint shop. Itu merupakan tempat atau hangar di mana kita melakukan pengecatan pesawat. Jadi tadi kan lihat ya teman-teman, di hangar assembly itu ada pesawat warna hijau kan, warnanya masih warna hijau yang udah dipasang sayap segala macamnya. Nah nanti kalau udah selesai ini akan masuk ke sini teman-teman, akan dicet tergantung dari permintaan customer, permintaan yang mau belinya siapa, mau warna apa nih, ya kita cat di situ.
Lalu di sebelah kanan ini teman-teman, di sebelah kanan teman-teman, Bapak Ibu semua, ini ada masih hanggar aircraft services. Di sini ada pesawat dari maskapai kargo dari Blackstone Airlines. Ini lagi dilakukan perawatan. Jadi kayak gini nih bentukannya kalau pesawat lagi dirawat teman-teman. Dibuka mesinnya, dibuka segala macamnya itu kita cek. Jadi ada yang dicek, ada yang Itu kira-kira berapa lama? bergantung berapa lamanya itu tergantung apa yang dicek. Jadi pengecekan itu ada yang setiap 1 tahun, setiap 2 tahun segala macam. Nah semakin lama intervalnya itu semakin lama. Mungkin bisa berbulan-bulan ya Pak ya? Bisa sampai 2 bulan tuh si pengecekan ini. Dan itu pun masih bisa lebih. Kenapa? Karena kadang ada yang si perawatan nih kita harus ganti AC-nya. Nah AC-nya tuh harus beli dulu. Jadi waktunya tuh nggak pasti, tapi biasanya sekitar paling lama itu tadi informasi sekitar 2 bulan. Lalu ada lagi kamu ditanyain? Lalu nih di sebelah kanan teman-teman masih ada hanggar juga. Ini namanya hanggar Rotary Wing, di mana ini isinya ada pesawat helikopter. Jadi PT Dirgantara Indonesia itu bukan hanya memproduksi pesawat yang punya sayap, tapi juga memproduksi helikopter atau mengassembly helikopter di sini. Ini bisa dilihat ada 5 helikopter. Mana ini tinggal menunggu untuk dikirimkan. Inilah produk-produk dari kami gitu. Jadi kalau kita tuh banyak orderannya maksudnya teman-teman. Jadi bukan hanya dari dalam negeri, misalkan dari teman-teman angkatan, tapi terkadang juga dari luar negeri seperti dari Filipina, dari Thailand. Itu tergantung juga mereka kebutuhannya buat apa. Ada yang buat survei, ada yang buat pengendalian cuaca segala macam. Nih teman-teman kan suka ada yang di berita nih lagi ada pengendalian cuaca. Nah itu tuh pakai pesawat kita sebenarnya, kalau teman-teman tahu itu pakai pesawat NC212. Jadi itu dari atas tuh dari si pesawat tuh ngejatuhin garam-garam supaya curah hujannya naik dan akhirnya hujan gitu di tempat lain, di tempat yang jadi pengendalian cuaca itu mempercepat hujan di daerah lain supaya misalkan Bandung jangan sampai hujan. Nah dipercepat di daerah lain seperti itu. Nah di depan teman-teman nih di sebelah kanan ada hanggar lagi, yaitu hanggar N219. Jadi kan tadi sempat disinggung ya bahwa produk terbaru dari kami itu yaitu pesawat N219. Nah pesawat ini merupakan pesawat buatan kami sendiri, murni dari kita, buatan orang-orang Indonesia. Nah disinilah kita semua kegiatannya terpusat. Jadi kalau pesawat-pesawat baru, pesawat-pesawat development tuh kita lakukan kegiatannya terpusat teman-teman di satu hanggar supaya gampang. Misalkan saya mau komunikasi sama si A, sama si B, si C itu deket gitu. Jadi termasuk semua kegiatannya seperti ground test atau pengetesan, terus troubleshooting segala macam kita lakukan di sini. Itu pesawat. Ini salah satu pesawat. Jadi sampai saat ini PT DI sudah membuat dua pesawat N219, di mana kedua pesawat tersebut merupakan pesawat prototipe yang digunakan untuk proses sertifikasi. Jadi tadi udah kita buat nih barang capek-capek, nah kita pun nggak bisa langsung dijual, tapi kita harus lakukan sertifikasi dulu atau kita minta izin nih ke otoritas setempat. Jadi nanti kita dapat sertifikat, barulah kita bisa dapat dijual. Lalu di sebelah kiri teman-teman masih ada nih, ada besi-besi warna merah, apaan tuh? Nah ini tuh salah satu alat teman-teman, salah satu alat yang kita gunakan dalam proses tes. Jadi pesawat setelah udah jadi nih, semua udah siap, udah dicat segala macam ataupun belum dicat, itu kita harus lakukan tes. Salah satu tesnya di sini untuk pesawat baru tuh ada di mana namanya static test. Jadi itu di tempat yang merah-merah tadi nih teman-teman, sayapnya kita simpan di atas. Ada sayap bagian sayap pesawat kita simpan di atas, terus kita tekan sampai patah. Nah, ngapain capek-capek kita bikin sayap segala macam mahal-mahal kita malah kita patahin? Memang sengaja teman-teman. Jadi supaya kita tuh tahu bahwa pesawat kita tuh kekuatannya segimana. Makanya teman-teman suatu saat nih nanti naik pesawat terus tiba-tiba ada angin besar atau tiba-tiba masuk badai, teman-teman gak usah khawatir karena itu semua sudah diperhitungkan bahwa pesawat tersebut kuat atau bisa untuk melewati badai tersebut atau angin
besar tersebut. Jadi semua sudah dihitungkan, makanya transportasi teraman itu sebenarnya adalah pesawat, karena semua prosesnya itu dicek semuanya, prosesnya itu diperiksa, bahkan di tesnya pun sampai dihancurkan kayak gitu teman-teman. Lalu di sebelah kiri, masih di sebelah kiri teman-teman, ini ada gedung besar, ini ada gedung GPT, gedung pusat teknologi, di mana seluruh kegiatan dari engineering itu kita lakukan di sini. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan engineering? Engineering di sini kita melakukan desain pesawat teman-teman. Jadi pesawat itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada, enggak. Tapi itu kita hitung, kita buat dulu, kita gambar, kita hitung ini kuat nggak nih. Nah, udah dihitung, udah dibuat segala macam, kita kirim ke hanggar detail part manufacturing yang tadi sempat kita lewatin untuk ini tolong nih dibikinin aslinya kayak gimana. Barulah kita satu-satuin di hanggar assembly yang kayak tadi, dan akhirnya menjadi suatu kesatuan pesawat yang utuh, dan barulah kita akan melakukan pengetesan. Setelah pengetesan sertifikasi, barulah kita jual. Di sini kita akan berhenti sekali lagi teman-teman. Ini ada ruangan mock up, di mana di sini ada salah satu bentuk dari CN235. Di sini teman-teman bisa melakukan kegiatan maupun berfoto kembali. Di sini sekitar 5 sampai 10 menit kita di sini ada waktu, mohon dimaksimalkan. Terima kasih. Baik, adik-adik teman-teman silakan masuk yuk, masih di karpet merah, boleh selamat datang di Yang mau ke kamar mandi, orang yang buka kamar. Untuk yang mau ke kamar mandi. Baik, perkenalkan saya Yan Setiadi dari protokol PT Dirgantara Indonesia. Lebih tepatnya saya di sekretaris perusahaan, yang insya Allah sekarang mencoba untuk menemani adik-adik dari SMP Luhur Baladika. Betul, itu mana sih Bu? Batu Jajar, Batu Pak. Jajar. Tuh, alhamdulillah akhirnya saya bisa kenal ya Batu Jajar, bisa sampai di sini. Silakan. Saya ingin sedikit mencoba menjelaskan sambil jalan, boleh silakan, jangan tegang, santai aja, boleh. Ini kita punya beberapa produk dari PT Dirgantara Indonesia yang mungkin bisa dilihat ya di situ ya sama teman-teman. Di situ ada pesawat CN235, CN212, dan juga pesawat terbaru kita tuh buatan kita M219 yang paling bawah. Kalau ini bisa dibilang torpedo alias misil ya. Nanti kita sekalian sama yang dari rombongan di belakang biar sekalian ya. Ini ibaratnya memakai suku panas. Nah, kali ini kita berada di dalam gedung sales mock-up. Gedung sales mock-up ini adalah gedung tempat alat-alat peraga produk-produk PT DI dalam bentuk dummy ada di dalam gedung ini. Jadi tadi adik-adik udah keliling PT DI lihat lahan itu produk-produk yang aslinya. Nah, sekarang kita dummy-nya, miniaturnya. Nih, jadi yang di depan adik-adik ini adalah medium range multipurpose anti-missile weapon system. Ini kerjasama antara PT DI dengan mitra PT DI, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sambil jalan. Nah, di sebelah kiri adik-adik ini ada yang namanya UAV. UAV itu pesawat terbang tanpa awak, tanpa pilot. Jadi dikendalikan dari darat. Nah, ini namanya UAV Wulung. Ini produk PT DI pengembangan bersama konsorsium, yaitu ada Kementerian Pertahanan dari banknya, kemudian ada PT DI untuk integratornya, kemudian ada PT LEM untuk elektroniknya, dan lain-lain. Oke, sekarang masuk dalam kabin pesawat. Bisa jalan lewat, nanti keluar ke belakang. Satu-satu, pelan-pelan. Iya. Satu orang ya. Ya. Oh, 10 orang katanya. Hati-hati. Ya, bismillah. Explore, silakan foto seperti apa silakan. Iya, boleh betul.
Sok. Jadi ikut aja, ikut. Ya, pelan-pelan. Awas. Silakan mau foto di dalam juga nggak apa-apa, silakan foto. Di kokpitnya nih, kalau mau lihat kokpit di depannya juga boleh, depan pilotnya. Biar tahu, oh ini dalamnya. Iya. Nanti bakal kita kembangin lagi. Layarnya kayak pesawat beneran. Soalnya ini memang pesawat beneran. Ini pesawat yang pernah terbang, ini pesawat yang dulu pernah warawiri di langit, di atas. Cuman sekarang kita jadi mock-up. Oh. Silakan. Lanjut, iya, sok sambil foto-foto di dalam, nggak apa-apa. Ini bagian kokpitnya, dalamnya, buat filmnya silakan foto, silakan. Mau pegang juga silakan. Soalnya pesawat Asli ya. kita jadi mock-up. Langsung aja, kalau nggak silakan. Bentar ya. Biar sebagian enak foto-fotonya, biar santai. Ibu. Nah, ini di sini kita lihat ada yang namanya kios. Kios ini adalah media interaktif berupa wujud, bisa pilih apa saja. Lagi ini juga ada. Ya. Nah, ini ada juga pesawat namanya IFX Indonesia Fighter Experimental. Ini kerjasama dengan pemerintah Korea untuk pembuatan pesawat tempur ini. Ini generasi 4. Yang terbaru produk PTDI murni karya bangsa adalah pesawat N219. Terdiri dari 2 ini, kemudian 9 tahun 1984 ini kerjasama dengan kasar Spanyol sekarang yang namanya Airbus. Ini produk terbaru untuk militer. Ini hanya diproduksi di PTDI saja. Iya, di sini saja. Nggak ada lagi negara yang bikin ini, hanya di PTDI. Ini juga sama, hanya PTDI yang bikin di sini. Sekarang, kalau dulu kita kerjasama. Begitulah produk-produk yang ada di gedung Sales Mock-up ini. Sekarang free program, adik-adik bisa foto-foto sebentar, bisa belanja souvenir. Setelah itu kita kembali ke bus. Oke?